Kemudian yang ketiga, nafsul mutmainnah. Ini yang Allah panggil. Jadi bukan sembarang mutmainnah. Biar lagi nama tak mutmainnah, belum tentu nanti dipanggil juga mutmainnah. Iya, semasa kita hidup, keluarga, tetangga, teman-teman tak sebut-sebut nama tak. Pun pada saat ruh itu dipisahkan dari jasad, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu ruh tak akan diantar oleh malaikat pengiring untuk diperhadapkan kepada Allah. Selanjutnya dia akan melewati malaikat-malaikat penjaga langit. Di sini minamata akan ditanya dan disebut-sebut. Jadi ambil maki prinsip al-ismud doa. Nama itu adalah do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu aku dengar suara tanya. Ulangi lagi deh. Mudah-mudahan lebih semangat dari jawab salam sebelumnya. Ibu-ibu yang tidak jawab salamku, kudoakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya anak besar salam, nah berarti tidak nabiarkan bapak anak kawin lagi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jamaah tadhkiratul maut yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di kesempatan malam ini, wabil khusus untuk sahibul bait, sahibul musibah, keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Badullah bin Manggi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam acara ini tentunya dengan maksud dan tujuan yang sama. Kita datang untuk berbagi duka, kita datang untuk kembali mengenang kepergian dari almarhum. Insyaallah selalu diberikan kekuatan, Allah berikan kesehatan dan dicurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Seperti biasa, sebelum Ustadz Heri mulai membawakan ceramah, dimanapun saya ceramah itu Bapak Ibu, aku minta dulu 3 kesepakatan tadi dengan tujuan enak sampai akhir acara sebentar dan termasuk adab di dalam bermajelis. Yang pertama, selama ceramah sebentar amankan dulu HP tak. Nah, tidak ada balas chat, update status, selfie sebentar, tidak peminjam. Kecuali seksi kamera, tidak masalah. Supaya tidak sibuk sendiri Ki. Bayangkan kalau saya di depan ini konser tunggal mak, busa-busa Tommy bawaku pote-pote. Nah kita juga busa-busa tangan terpence-pence kan tidak baku dapat Ki. Itu sebentar kalau ceramah kan masih ada sibuk pence-pence, kudoakan koslet lalu itu HP no. Yang kedua, sementara ceramah kak, jam maki lagi cerita, jam maki lagi bisi-bisi, berhenti maki dulu kopi-kopi. Fokus maki dulu mendengarkan, listen to me, looking to my eyes, tatap mata saya. Kemudian yang terakhir, selama ceramah kak, mohon maaf kak lagi kodong, jangan lalu terlalu tunduk kepala tak. Karena biasanya susah membedakan mana orang mendengar sama mana orang mengantuk, beda-beda tipis gitu. Sepakat ya semua dik? Sepakat ya semua? Oke. Berbicara masalah mati, tentunya saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini ada di bekal tak masing-masing. Setidaknya kita sudah cukup paham dan kita sudah sangat tahu bahwasanya mati ini adalah kodrat dari Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat.
Mati ini adalah sunnatullah yang pasti akan kita lewati dan akan kita rasa juga pada akhirnya. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan jauh-jauh waktu sebelumnya. Bahkan sebelum kita ada, lahir, hidup, dan menginjakkan kaki di bumi Allah alam syahadah ini, kematian itu sudah Allah ukir di dalam lauhil mahfuz. Makanya kalau berbicara masalah mati selalu saya sampaikan paling tidak ada 3 yang Allah rahasiakan. Yang pertama, umur hidup tak di atas bumi ini tidak ada yang bisa pastikan apalagi mau tentukan. Makanya saya paling jengkel, paling balisi kalau ada dokter yang suka fonis-fonis pasien. Ada tengah itu biasa dokter begitu. Nah bilang di pasiennya 6 bulan mami ini harapan hidup tak? 4 bulan mami ini harapan hidup tak? Bukan kok Tuhan mau tentukan. Yang harusnya kau yang dokter berikan semangat kepada pasienmu. Biar lagi keras bagaimana penyakitnya, kalau diberikan semangat kan bagus kodong perasaannya. Ini tidak. Sakit memang lupa kabalak-malak memang mati tak bangka kodong orang. Di tempat ini kita semua yang hadir kan sama-sama makin menjadi saksi. Almarhum Haji Badullah telah dipanggil oleh Allah, telah kembali ke sisinya, dan sempurna sudah umur hidup beliau di bumi ini kurang lebih 83 kurang lebih 83 tahun. Dan hebatnya almarhum ini pulang membawa satu gelar yang hebat, gelar haji. Jadi biar hebat bagaimana jabatanmu di dunia, tinggi bagaimana pangkat, dan panjang bagaimana titelmu, tidak ditulis di batu nisan. Mana poin doktor, profesor, panglima, kapolres, tidak ditulis. Cuma satu yang ditulis, haji. Makanya tidak gampang orang itu bisa pergi haji, karena haji itu panggilannya Allah. Biar lagi banyak uangmu, kalau Allah belum panggil kau sampai di Jakarta. Karena dulu banyak jamaah sampai di situ di kodong. Malu-malu pulang, akhirnya di situ bermalam 40 hari. Pergi ke Condet, beli kurma, beli sajadah supaya ini karena mau terito nih. Padahal sampai di Jakarta nih tolo-tolo. Sama Tommy itu tetanggaku, biar orang kaya. Bayangkan itu tetanggaku, ibu 4 rukona, 5 mobilnya, sampai sekarang tidak pergi haji pak. Ke Cina. Tidak pergi. Makanya haji itu satu, dia sudah mendapatkan gelar oleh Allah namanya Zuyufullah. Itu Zuyufullah, tamunya Allah. Dan yang namanya tamu pasti akan dilayani dan dijamu oleh tuan rumah. Makanya kalau orang sudah menjadi Zuyufullah, satu, dosa-dosanya itu akan dihapuskan seperti anak bayi yang lahir keluar dari perut ibunya. Yang kedua, Allah bukakan dia pintu surga. Dan yang ketiga, dia akan bisa memberi syafaat kepada 400 keluarganya di akhirat nanti. Itu hebatnya kalau orang sudah haji. Makanya tidak gampang. 83 tahun. Kalau kita ambil perbandingan umur dari Nabi tak Rasul tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Berarti 20 tahun. Jadi kan kalau umur itu Bapak Ibu 3 ji. Kalau tidak pas-pas bonus. Kalau tidak bonus diskon. Itu mami. Di mana-mana mah ceramah. Saya ceramah ke Palu, yang meninggal itu kurang lebih 2 tahun dari umurnya almarhum 85. Saya pergi ceramah ke daerah Luwu Timur, Malili, yang kita peringati itu hari langsung 2, bapaknya sama mertuanya, karena pas-pas sama tanggal meninggalnya, cuma umurnya yang beda. Kemudian saya ke daerah Jeneponto, Arung Keke, yang meninggal itu umurnya 107 tahun. Kembali ke Makassar ceramah di Jalan Alauddin Salemba, yang meninggal umurnya 115 tahun.
Cuma saya mau bilang begini Bu, nah jangan sampai kita bilang tua tapi orang baru mati. Ternyata kan banyak tonji anak muda mati duluan. Makanya mumpung ini ada anak-anak muda datang, ku kasih tahu anak muda lalu ku kajili-jili. Nah, jangan kau rapa-rapa. Siapa tahu no bilang dirimu masih muda, ini kau kumbak-kumbalat tidak ditahu ki besok. Saya ceramah di daerah Batuan Raya 7. Itu kan saya ditelepon sama Polsek Manggala. Ustadz, bisa isi ceramah? Saya bilang tumben ini dari Polsek menelpon. Saya bilang ceramah apa di kantor? Dia bilang tidak Ustadz, itu ceramah anak-anak kayak yang viral kodon di Facebook. Ada itu yang dikasih masuk di kantong plastik hitam baru dikasih talang di waduk nipa-nipa. Nah, saya ceramah di sana. Jadi itu anak umurnya 11 tahun. Modus penjualan organ. Jadi pelakunya itu umur 18 sama umur 14. Yang korbannya di Batuan Raya 7 tinggal, yang pelakunya di Batuan Raya 13. Asyampi dekat ji. Iya, tetangga. Nah, jadi ini yang pelakunya dia buka situs. Nggak tahu apa nama situsnya, diiming-imingi $80.000 atau uang kalau dirupiahkan Pak 1,2 miliar. Siapa tidak tak bangka. Tapi dengan syarat organ dijual. Nah, jadi modusnya nih pelaku, nak kasihkan 50.000 anak-anak ke kono. Kemudian dikasih 50.000 bantu-bantu membersihkan di rumahnya nih pelaku. Sampai di situ dicek keki, kemudian dikasih bentur-bentur kepalanya. Nah, hubungi lagi tuh yang situs kah, tidak bisa tembus, panik, nah kasih masuk di dalam kantong plastik, kemudian dikasih talang di waduk nipa-nipa. Umur 11 tahun. Waktu ku juga ceramah di Abu Bakar Lambogo yang viral tos sempoin ku gappa. Itu yang anak muda kodong, yang dimati di masa itu, yang di jalan bantak-bantak yang veteran. Itu yang viral. Anak muda nih sih. Makanya jaga dirimu baik-baik. Nah, di daerah dekat rumahku itu tanah kelahiranku, daerah Balambaru namanya. Jadi di situ itu termasuk daerah Texas Bapak Ibu. Biasa kita dengar itu nama geng Anas Soleng sama Nasab Pak Bulu, di situ nih tempatnya. Dulu itu ada satu anak baru bakat, dia pelakunya. Jadi setiap ada orang yang lewat daerah situ pasti napatteki kono. Ada orang lewat napatteki. Terakhir ditangkap. Kenapa? Omnya sendiri napatte. Jadi gue bilang sama komandannya, jangan ke penjara, mandi langsung mikirin ke Palestina. Karena lebih banyak itu pahala nu dapat kalau orang Israel nupatte daripada nuji sendiri nupatte limu. Kemudian yang kedua, di mana kita nanti mati itu kan masih menjadi misteri. Apakah kita akan mati atau meninggal di rumah tak? Bisa jadi di rumah sakit, mungkin di masjid atau di jalanan. Bisa jadi di atas tempat tidur tatonji atau tak kalah di atas aspal. Dari tahu ki. Ambil makian lagi viral tempo hari anaknya Ridwan Kamil, itu hebat ya. Lahir di Amerika, meninggal di Swiss, dikubur di Indonesia. Nah kita nanti nih lahir Panampu, mati Panampu, dikubur di Panampu. Nggak ditahu ki. Kebetulan besar gitu kuburannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti cara kembali kepada Allah, itu kan masih jadi rahasia. Masih jadi rahasia. Kurang lebih 6 bulan yang lalu kami di kalangan Ustadz itu dapat kabar duka. Jadi salah satu senior meninggal. Meninggal biasa Bapak Ibu. Cuma cara meninggalnya tahu ya tidak biasa. Jadi ini senior kah? Khatib ki di atas mimbar bawa khutbah. Selesai khutbah turungi ke bawah jadi makmum karena ada imamnya. Selesai salam Pak Imam di depan meninggal tongi. Jadi saya bilang sama keluarganya, di balik kedukaan dan kesedihan yang sementara menimpa, ada anugerah yang hebat. Kenapa? Mungkin itu mikasian yang selalu meminta almarhum di dalam doanya. Kan tidak gampang itu orang bisa diberikan kematian begitu ya. Kalau kutanya ki juga Bapak Ibu, mau tonjak ki? Sementara kita beribadah Allah panggil ki, mau? Mau?
Sementara sholat ki di masjid meninggal, mau? Sementara sujud ki di masjid ini meninggal ki, mau? Tapi dijatuhi kipas angin dari atas palapong. Tapi kan sama di cita-cita tak. Satu di tujuan tak. Mudah-mudahan pada saat dipanggil ki juga nanti bisa tongki diberikan happy ending. Apa happy endingnya? Mati yang husnul khatimah. Itu mohon maaf Bapak Ibu, selesai ki sholat, apalagi di masjid ki, jangan terlalu cepat angkat pantat tak lompat keluar dari masjid bela. Ini banyak saya perhatikan jamaah begitu. Baru kalau selesai salam Pak Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lah mestinya batalion di belakang. Dulu maki dulu, dua ini. Dua. Dan kalau kita mau kaji Pak Di, kalau bicara fikih berarti sah atau tidak sah itu sholat. Tapi kalau kita masuk ilmu tasawuf, terima atau tidak diterima itu sholat, ternyata bisa ditahu. Apa ciri-cirinya orang yang tidak diterima sholatnya? Pas selesai salam Pak Imam, lompat langsung keluar dari masjid, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Kenapa? Karena sementara kau sholat, tidak tahu apa kau pikir, kenapa buru-buru sekali kau mau keluar, berarti tidak fokus kau. Allah lemparkan kembali itu amalan sholatmu, tidak akan diterima. Makanya duduk maki. Yang pertama zikir, yang kedua tutup pakai doa, minta maki selamat. Apa doanya Ustadz? Ini malam saya kasihkan ketiga, kita mami pilih. Mau doa ukuran L, ukuran M, atau ukuran S, tergantung hafalan tak masing-masing. Mau diambil yang lengkap kah? Ambil yang L. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya, salamatan fil akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa 'indal hisab. Deh Ustaz panjang nah. Kalau begitu yang tengah-tengah ukuran M. Yang mana itu? Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Masih tidak dihafal ki? Esmo. Kan memang jenatayang tayang ya esmo. Yang paling pendek kan? Yang mana itu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Masih dilupa-lupa ya? Kalau begitu ini mau paling satu terakhir kita sebut ya. Tak lewat-lewat kalau tidak dihafal kini. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tak kalian dan barang dari disebut. Tak lewat-lewat. Apa sih hebatnya kalau orang itu matinya husnul khatimah? Buka maki Quran tak. Surah Al-Fajr 4 ayat terakhir 27, 28, 29, 30. Di situ Allah panggil ki dengan panggilan yang mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, ternyata di dalam derita ini ada 3 nafs yang bersemayam. Yang pertama namanya nafsul ammarah bisu'. Yang mana itu Ustaz? Itu mikadam Pak Ibu yang selalu suka kompak-kompak supaya suka ki marah, suka ki mengamuk, Pak Bambangan natolo itu nih. Iya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya kita suami istri, beser-beser kalau orang Makassar bilang. Baku geak-geak, kles-kles sedikit di dalam rumah, itu kan biasa. Pernah-perniknya rumah tangga. Cuma kalau lagi kleski begitu, suara tak jangan sampai keluar. Karena bisa jadi yang kita pertengkarkan cuma suara jarum yang jatuh, orang luar dengar ki jadi suara linggis ki. Banyak dulu ini. Iya. Makanya kalau lagi bertengkar ki di rumah ibu pakai bahasa Arab maki supaya nak kira orang lagi mengaji ki di dalam. Ini tidak. Suaminya rewa, istrinya juga rewa, berkelahi. Nah bilang suaminya, kongkong kau. Nah bilang juga istrinya, kau juga kongkong. Didengar sama orang luar, itu keluarga kongkong di dalam Itu nih kalau emosi yang diikuti.
Kemudian yang kedua, nafsul lawamah. Bahasa gampang itu nafsul lawamah. Kadang kalau selesai emosi, ada rasa penyesalan yang muncul. Iko dong, kenapa ku kasih begitu tadi suamiku? Ya. Kenapa ku kasih begitu tadi suamiku? Kenapa ku kasih begitu tadi istriku? Itu nafsul lawamah. Kemudian yang ketiga, nafsul mutmainnah. Ini yang Allah panggil. Jadi bukan sembarang mutmainnah. Biar lagi nama tak mutmainnah. Belum tentu nanti dipanggil juga mutmainnah. Iya, semasa kita hidup, keluarga, tetangga, teman-teman tak sebut-sebut nama tak. Pun pada saat ruh itu dipisahkan dari jasad, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu ruh tak akan diantar oleh malaikat pengiring untuk diperhadapkan kepada Allah. Selanjutnya dia akan melewati malaikat-malaikat penjaga langit. Di sini nama tak akan ditanya dan disebut-sebut. Jadi ambil maki prinsip al-ismut doa. Nama itu adalah doa. Kalau lahir anak tak laki-laki, berapa kambing dipotongkan? 2. Kalau perempuan, syariatnya akikah. Dan salah satu rukunnya wayusamma, dikasihkan nama. Makanya kasih lalu kodong nama anak tak. Bukan yang cuma keren kalau dibaca, tapi namanya itu mengandung doa. Karena itu nih yang akan nabawa anak tak semasa hidupnya. Cuma kan kalau berbicara masalah nama, beda namanya orang-orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang-orang dulu baru kita sebut, kita dengar namanya, langsung bisa ditahu. Pasti orang Makassar ini, pasti orang Bugis ini, pasti orang Jawa ini. Kenapa? Karena namanya berkarakter. Kalau orang Makassar kan identik dengan Daeng. Kalau ada Pak Daengan nak, berarti nasan orang Makassar itu. Contoh, Dengkebo. Apa na Dembun? Dengkebo. Kenapa dikasih nama Dengkebo? Karena putih. Tapi ada tetanggaku Dengkebo coklat lagi kau. Kalau Dembaji iya. Iya. Bagus, tapi kenapa suka negosipi tetanggana? Gaya aja berarti nama ji. Itu kalau orang Makassar. Kalau orang Bugis itu identiknya Ambo. Orang Bugis itu pasti Ambo Tang, Ambo Nai, Ambo Saka, Ambo Dalle, Ambo Tuo. Pemain na Perancis orang Bugis tonginjo Ambo Ape, Ambape. Kalau orang Jawa kan identik juga namanya Tukimin, ya? Sukiono, Sugeng, Pak Presiden Jokowi kan sanging to Jawan Jo. Cuma anak-anak sekarang malu-malu mina pakai nama begitu, malah na racing. Bagus-bagus mina mana Muhammad Alif. Ternyata dipanggil ke Alex. Itu kan biasa begitu anak-anak protes. Dia bilang, Ustaz, udah cocok dipakai tahun 2023 nama begitu, Ustaz, kampungan nih. Sekarang kan harus yang milenial. Jadi kutanya, siapa kan namamu? Nah bilang Tommy Tasya. Sekalinya dilihat di kakaknya, Kaman Tasya. Pergi ke Jakarta supaya dikira Tommy anak gaul, ditanya nama lo siapa? Nah bilang Tommy nama gue Rara. Ternyata dilihat di KTP nak Rabasia Dendranu. Kemudian dilanjut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah kembali panggil ki irji'i yarji'u raja'ah. Pulang mako. Itu pulang bukan sembarang panggilan. Kalau orang sudah pulang, Pak, berarti sudah tahu nanti tempatnya. Itu pulang. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku yang selamat. Wadkhuli jannati, dan masuk maka juga ke dalam syurgaku. Berarti orang yang matinya husnul khatimah, syurga tempat yang Allah berikan kepadanya. Pada malam ini saya mau angkat satu amalan. Ini amalan gampang nih. Mungkin jarang kita dengar, tapi walaupun gampang, hebat ini amalan.
di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Amalannya Bapak Ibu, pada saat kita dengar suara azan di masjid, apalagi sudah sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kuku jempol kanan sama kuku jempol kiri digosok, baru dibacakan nih, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama gosok di alis, yang kedua gosok di mata. Apa manfaatnya itu? Karena kan ada dua yang biasanya dilakukan oleh orang di dalam kitab Mawahib Al-Jalil. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah. Itu kayaknya biasa. Tapi memang bagus juga itu. Karena kalau kita amalkan sampai kita mati tidak akan kena yang namanya penyakit buta. Jadi kau ustaz pakai kacamata mau kok terlambat juga apa itu baca-bacain lah. Ada resipi saya pakai kacamata jadi enak mau. Tak kalah mi pandra jadi. Minimal tidak bertambah minusnya. Cuma inilah intongi. Kenapa mesti alis yang digosok? Bukan bercahaya. Mudah-mudahan pada saat meninggal tidak berubah ini posisinya. Pada saat orang merasakan yang namanya sakaratul maut, Nabi saja katakan, Pak, itu sakarat rasanya seperti ditusuk dengan pedang sebanyak 300 kali di tempat yang sama. Seniornya Nabi Idris bilang apa? Itu sakarat rasanya seperti kambing yang dikupas kulitnya dalam keadaan hidup-hidup. Ambil maki, rasa sakarat yang paling ringan, telan itu kawat duri Bapak Ibu. Turun ke leher sampai ke perut, begitu sampai ke perut, tarik lagi keluar itu kawat durinya. Bayangkan maki rasanya. Jangankan bicara masalah sakarat, sakit-sakit biasa mau saja nak kadang berubah ini. Sakit kepala. Ya. Sakit gigi. Berubah. Sakit perut. Sakit tanggal tua kantong kering. Dan kalau kita mau tahu, salah satu tanda yang paling gampang untuk kita lihat kalau orang itu matinya husnul khotimah, ini. Ayo. Makanya kalau datang ki melayat, ini yang dilihat. Kalau keluar ki keringat dari alisnya, berarti bagus gitu matinya. Tugas tak? Tanya keluarga yang ditinggalkan apa amalannya ini orang meninggal semasa hidup. Mudah-mudahan bisa tuh kita contoh. Makanya mohon maaf berbicara masalah alis. Ini mau minta maaf dulu. Iya, karena kalau saya singgung alis banyak ibu-ibu yang sensitif. Makanya minta maaf nih mama dulu ini deh. Ibu minta maaf kak nah. Ibu minta maaf kak. Oi, minta maaf kak Ini yang namanya alis tidak bisa diresin-resin. Tidak bisa dikelut-kelut, tato-tato, sulam-sulam, apalagi aspal gondol. Tidak bisa. Haram. Cuma sekarang yang kita jadikan idola adalah artis. Itu artis dibayar untuk bergaya. Apakah gayanya sesuai dengan syariat? Tunggu dulu. Kalau mau ikuti, ini 4 perempuan yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. 1, istrinya Rasulullah yang pertama. Siapa namanya? Khadijah. Itu kalau kita buka riwayatnya, Khadijah itu Bapak Ibu, waktunya dia meninggal, bukan cuma manusia yang sholatkan jenazahnya, tapi 70.000 malaikat juga turun ke langit dunia sholatkan jenazahnya Khadijah. Dibukakan 8 pintu surga, tinggal Khadijah pilih dari pintu surga yang mana kelak yang dia mau masuki. Hebat. Apa istimewanya Ustadz? Khadijah itu ibu satu ji. Dia itu full service sama suaminya.
Makanya ini malam saya angkat 3 yang dilakukan oleh Khadijah, dan insya Allah bisa tonjak semua lakukan ini, dan mudah-mudahan kalau kita lakukan Allah bukakan juga pintu surga. Deh, 1, tabi tak bangkang bukan ada lampu mah. Leo mari cepat. Khadijah itu, Ibu, pada saat Nabi pulang ke rumah, Khadijah itu sudah standby di depan pintu. Nah, pakai laundries cantik. Nah bilang orang sekarang, pegang baskom isinya air hangat. Pulangi Nabi, disuruh duduk, kemudian dicuci kakinya Nabi pakai air hangat oleh Khadijah. Pertanyaanku, pernah tonjaki kasih begitu suami tak? Pernah? Ya. Berarti tertutup di satu pintu surga. Dan Khadijah itu, Ibu, selalu berpenampilan cantik di hadapannya Nabi. Makanya wajibnya itu istri cantik, di depannya dulu suami tak, baru di depannya orang lain. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Salah. Kenapa? Kenyataan tidak demikian. Nanti cantik 3 tempatnya, Pak. Pengantin, arisan, jalan-jalan ke mall. Jadi cantik. Semua pakai handalan anak pakai. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki branded. Supaya lebih chill lagi mukanya pondasi. Semua pada andalan anak pakai Pons, Pixi, Olay, Maybelline, Mirabella, Sari Ayu, Musteka Ratu, Wardah, Sabu Papaya, Mangga, Kadondon, Lemo Kapas, Ayasen, nah coba. Pergi acara pengantin. Cantik. Sekali nak pulang ke rumah mau bobo sama suami, langsung berubah wujud jadi satria baja hitam. Ada. Bayangkan Pak Daster 2 hari belum dicuci masih nak pakai tidur. Kacina. Robek-robek mi lagi kelihatan mi pantatna di belakang. Keluar mi bulu kalipakna lah. Nah bilang Tommy ibu, Ustadz kayak itu Tommy Daster andalan. Kenapa bisa? Lagi dipakai Ustadz dingin. Dalam hatiku bagaimana tidak dingin? Ketujuh robekna. Jadi jangan. Ibu. Ini yang kita pakai pergi acara takziah pulang. Ini tuh kita pakai tidur nah. Supaya cantik. Kemudian yang kedua, Khadijah itu, Ibu, kalau mau tidur dengan Nabi, Khadijah sudah dalam keadaan yang harum. Jadi sunnahnya itu istri sebelum tidur sama suami kasih harum badan. Jadi langsung kita amalkan ini sebentar ya. Pulang ke acara takziah, mau bobo sama suami, saya pro parfum. Rexona. Supaya lebih sempurna lagi, Ibu, ini bibir tak lapis dengan yang namanya lip balm. Kita tahu di lip balm? Kampungan nih. Itu kan ada 3 untuk bibir. Yang pertama lipstick, itu yang kasih warna. Yang kedua lip gloss supaya mengkilaki. Yang ketiga lip balm, itu yang dipakai sebelum tidur supaya lembab dan lembut. Ustaz Kak jalaki. Makanya jangan dipakai semua, Ibu. Jadi caranya itu pakai lip balm kuajar makin. Nah, cukup dioles di bibir atas, kemudian dikasih rata pakai bibir bawah. Hemat. Mohon maaf Pak, saya tanya ke kita sebagai suami. Bagaimana perasaan tas sebagai suami? Kita tidur sama istri tak? Kita peluk istri tak? Harum badannya Pak. Kita cium bibirnya, rasa stroberi, rasa leci. Subhanallah. Jadi lagi adik naco. Kemudian yang ketiga, Khadijah itu kalau Nabi mau keluar rumah, selalu pasti nak ambil tangannya, kemudian nak cium. Selanjutnya Nabi Pak membalas dengan mencium keningnya Khadijah. Jadi itu sunnah. Istri cium tangan, suami cium kening. Pada saat istri mencium tangannya suami, maka berguguranlah dosa-dosanya istri pada hari itu. Suami nak cium keningnya istrinya, Allah catatkan sebagai satu dari amalan terbaik pada hari itu. Modal cipo-cipo
dihapuskan dosa, ditambah pahala. Enak. Makanya ini, muah. Nah, istri siapa dulu? Iya, istri siapa? Istri dulu baru suami. Pas saya cium cepat Pak mau ke pahala tidak dan cara cium tangan yang benar, nah Ibu, ini bibir yang langsung menyentuh ini, lihat ya, muah, lihat ya, muah. Kenapa? Karena sekarang banyak orang gaya salamannya salah. Hati-hati kita. Di sini nih yang berkah. Kalau perlu cari mie urat-urat hijau yang ada di tangannya suami tak di sini nih. Ini kan ada urat-urat hijau. Ini mie yang dicium. Kenapa? Menurut penelitian, di sini mie terdapat syaraf cinta yang pada saat kita cium akan menggetarkan dadanya suami kita. Aku cuma buai-buai, cium nih. Bisa aja, kenapa tidak? Itu romantis tidak mengenal tua, Ibu. Iyalah. Khadijah itu umurnya berapa waktu menikah sama Nabi? 40. Nabi umurnya 25. Sampai Khadijah meninggal tidak pernah berhenti dilakukan yang seperti itu. Saking hebatnya. Ikuti maki juga, kamu adalah cipo-cipo. Dan kalau kita itu di pesantren, diajar Ki. Bukan cuma ini yang dicium, Bapak Ibu, tapi ini juga. Muah. Muah. Adabnya kan cium tangan 3. Yang pertama anak kepada orang tua. Makanya kau yang anak-anak, setiap kau mau keluar dari rumah, cium tangannya bapakmu. Cium tangannya mamakmu. Jangan kau dulu keluar kalau tidak kau cium tangannya mamakmu sama bapakmu. Ini tidak. Tidak pernah na cium tangan na mamak na bapak na pacar na cium tangan na setengah mati. Nah karena ayah. Nah keheran akan makam apa masih SMP masih SD pacaran tuh panggil apa bunda. Bunda lah. Pacarna di ujung lorong ji, pas turun di antar naik motor hati-hati ki ayah emak. Papa nu cium tangannya. Ini, muah. Apa maknanya ini? Ini namanya ihtiram atau takzim. Kita muliakan suami tak ibu karena dia adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setelah proses ijab kabul, apapun yang dilakukan oleh istri jadi tanggung jawabnya suami. Syukur-syukur kalau istrinya soleh. Kalau istrinya banyak berbuat dosa, suami tak yang tanggung, kasihan. Makanya ini. Kemudian dibalik, telapak tangan dicium. Muah. Apa ini? Barakah. Kita minta ridhonya suami karena hebat. Biar hebat bagaimana itu istri, kalau tidak dapat ridhonya suami, tidak bisa masuk surga. Haram. Iya. Karena surganya istri ada pada suami dan surganya suami ada pada bukan istri mama. Nah. Beda ini. Makanya ibu mohon maaf nak, jangan suka beda-bedakan mertua. Karena ada juga itu biasa, istri suka nak bedakan. Kalau mama na sendiri banyak nak kasih, tapi kalau mertua na deh sedikit nak. Datang dari kampung kodong mertua na. Begitu pulang na cerita, na bilang Pak, lihat itu kau mama noy. Datang dari kampung bawa kacang panjang, pulang minta uang 2 juta, mahal itu kacang panjang. Kan biar Tommy. Tidak mungkin bisa menikah dengan suami tak kalau tidak lahir dari perutnya mamanya. Kan begitu. Jadi jangan pilih-pilih. Mama kasih 1 juta, mertua juga kasih 1 juta supaya lancar ke rezeki ya. Jadi ini muah. Cuma sekarang istri na racing sudah na cium ini muah na balik epat tanggal 1 nih. Jadi ini masih itu yang pertama Khadijah. Yang kedua anaknya Nabi. Siapa namanya? Fatimah. Apa hebatnya Fatimah? Fatimah itu istri yang setia kepada suaminya dalam segala kondisi.
Mau tanggal tua, bagus di pelayanannya. Tanggal muda, bagus. Banyak uangnya, bagus. Lagi tidak ada uang, tetap bagus. Cuma keadaan sekarang ini ada tong istri itu senyumnya tergantung tanggal. Punah tanggal baru dah, baru na dengar suara motornya suaminya lompat memang di dari rumah. Welcome home papa. Mau ke apa? Itu ada ikannya. Ku beli di luar ya, di dalam ya ada ku taruh. Mau ke di apa itu ikan? Mau ke dibakar? Bakar apa? Bakar polos, bakar rica-rica atau parape. Kita mana? Tanggal baru. Tanggal tua. Oh. Itu bibirnya yang dibawa lari ke depannya 5 cm. Minta tolong suaminya, bukan minta tangannya menunjuk. Di mana ku taruh HP ku, Mak? Di mana? Ada istri model begitu di sini ada? Ada istri model begitu di sini? Ada. Kalau ada istri begitu modelnya ku doakan hilang lalu bibirna. Yang ketiga, istrinya Raja Fir'aun. Siapa nama istrinya Raja Fir'aun? Asia. Walaupun suaminya jahat, zalim, kurang ajar, tapi Asia tetap berikan nasihat, selalu dina kasih tahu, selalu nak ingatkan suaminya. Walaupun tidak pernah didengar, tapi sebab usahanya untuk selalu kasih tahu suaminya, Allah berikan kesempatan masuk ke dalam syurga. Makanya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Ibu, Bu, walaupun suami tak masih nakal-nakal sedikit, Dek, tetap didoakan. Malam minggu kumpul-kumpul sama temannya. Alasannya apa? Tambah-tambah darah. Belum kita tambah itu 1 gelas. Pulang mirim nih. Tetap doakan. Kemudian yang keempat, mamanya Nabi Isa. Siapa nama mamanya Nabi Isa? Maryam. Apa hebatnya Maryam? Satu-satunya perempuan di zamannya, Ibu. Gadis, perawan, tidak pernah pacaran, apalagi dikopi-kopi sama laki-laki, tiba-tiba hamil. Tidak ada suaminya. Melahirkan anaknya Nabi Isa. Di mana tempat lahirnya? Baitul Lam. Orang Eropa bilang Bethlehem. Lahir tanpa ayah. Difitnah. Atas kuasanya Allah, Nabi Isa yang baru lahir itu masih merah, tiba-tiba langsung bisa bicara dengan fasih untuk menepis itu fitnah. Satu-satunya kejadian dan termasuk mukjizat. Itu dulu. Sekarang di Makassar banyak perempuan mau saingi Maryam. Hamil, tidak ada suaminya. Bahaya. Makanya itu kok cewek-cewek. Kalau memang ada nih suka kok, jangan terlalu lama pacaran. Sani modal Silver Queen, sani modal bunga mawar, alanya tak cikola. Kalau memang itu laki-laki serius, suruh mi datang ke rumah kok. Ketemu kok sama kedua orang tua aku bicara kok, kalau kau serius lamar aku dengan bismillah, itu yang cocok. Kalau tidak sesuai, sadaqallahul adzim, selesai. Begitu. Jadi kita kembali lagi, Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ini Ibu ya, tidak boleh. Ustadz, bagaimana mikodon saya katakanlah habis Ustadz, berdosa atau tidak? Tidak kutahupi Ustadz. Ternyata tidak boleh pahing. Bagaimana kalau tak kalah mi? Kalau tak kalah mi biar mi pahing. Apa pun kata kalah mi toh. Tapi kalau tumbuh lagi jangan lalu dicukur ki. Ustadz, kamu tuh kita tampil cantik kok dong. Gampang ji. Saya kasih satu. Kalau kita amalkan ini, insya Allah tetap cantik dan tidak melanggar syariat. Mau atau tidak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Banget. Udah kepo nah. Ibu, nanti kalau pergi ke Toserba, kita tahu di Toserba. Top mode, grand mode, raja mode, bintang mode, pokoknya semua mode-mode yang kita masuki. Pada saat mau beli alat modeta, jangan cuma bedak dengan lipstick yang dibeli. Tambahi lagi satu, pensil alis.
Prinsipnya lebih bagus didobel misalnya digambar daripada dicukur. Karena kalau didobel kita mau digambar, Pak, kan bisa jadi hapus pakai toner. Terserah kita mau gambar pakai gambar model apa. Mau gambar model jembatan kembar flyover, atau kayak ikan cakalan tercimpa ke sulut capak, nah tidak masalah. Kemudian yang kedua, kenapa mesti mata yang digosok? Mudah-mudahan pada saat meninggal kita tidak berubah togi di posisinya. Pernah kita lihat, mohon maaf, ada orang meninggal agak lari ke atas ke mata hitamnya, agak naik. Kenapa bisa begitu? Karena dia melihat ruhnya dicabut dari atas. Ada juga yang agak ke bawah, berarti dicabut dari arah bawah. Dan kalau kita lihat yang seperti itu, tutup nih cepat. Ini yang dipakai. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Boleh. Atau mulai dari atas dahi. Ini pas sampai di sini, ini yang tutup. Sama doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian diusap turun sampai ke dada. Kita pahami. Kenapa amalannya itu? Supaya tidak terbuka lagi matanya. Kalau tidak percaya ki, mati maki dulu, saya yang usap ki. Kalau tidak percaya ki, makanya ini azan bukan sembarang azan, Pak. Itu kan intinya azan dua, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu panggilannya Allah. Makanya pada saat kita dengar itu suara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ulangi lagi supaya gampang dihafal. Ini jempol kuku kanan, kuku jempol kanan dan kuku jempol kiri. Gosok nih. 2 kali itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti 2 kali tom. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama gosok di alis. Yang kedua gosok di mata. Mudah-mudahan ini amalan sederhana, Pak, tapi insya Allah manfaatnya tidak sederhana, bahkan hebat sebagai bekal pada saat kita meninggal nanti. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya takut lapu kisembusia karena jauh rumahku dari Jalan Cendrawasih. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala tak. Kita kirimkan doa yang terbaik wabil khusus untuk almarhum Haji Badollah bin Manggi. Mudah-mudahan di malam acara takziah ini dan seterusnya, doa yang kita kirimkan insya Allah akan menjadi penenang, akan menjadi pelengkap bagi setiap amal-amal soleh yang sampai sekarang sudah natemani kasihan almarhum di alam barzakhnya. Mari bersama-sama kita buka doa tak dengan mengucapkan kalimat istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Bapak Haji Badollah bin Manggi bi barakatil Fatihah. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Khususan ila almarhum, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihu wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi sama-sama kita tutup suratul Fatihah.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, amin ya mujibat du'ai sa'ilin. Akhirul kalam, halallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.